Shalom, kita berjumpa lagi dalam kuliah secara online di sore hari ini secara khusus dalam mata kuliah dogmatika 4 yaitu eskatologi. Kita membahas mengenai kerajaan 1000 tahun atau seringkali kita sebut dengan Millennium Kingdom. Dasar Alkitab salah satunya dari Wahyu 20 ayat 4 yang mengatakan, "Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun." Itu ayat yang menjadi salah satu dasar dari Millennium Kingdom atau kerajaan 1000 tahun. Ada beberapa pandangan yang berhubungan dengan Millennium Kingdom dan dihubungkan dengan kedatangan Kristus yang kedua kali. Pandangan yang pertama yang seringkali disebut dengan amilenialisme atau seringkali disingkat dengan AMIL. Pandangan ini tidak mempercayai akan Millennium Kingdom. Makanya disebut amilenialisme atau AMIL. Salah satunya teologi Reform atau teologi Calvin tidak menerima dan tidak mengakui Millennium Kingdom. Teologi Reform mengakui Millennium Kingdom, bahwa kita ini saat ini ada di Millennium Kingdom. Itu golongan yang pertama, yaitu amilenialisme. Golongan yang kedua yang berpandangan sering disebut dengan premilenialisme atau premil. Pandangan ini menganggap bahwa kedatangan Kristus yang kedua itu di awal milenium, di awal kerajaan 1000 tahun. Jadi pada waktu Kristus datang setelah perang Harmagedon, Gog Magog, di situ Kristus dan orang-orang saleh yang turun dari surga mengalahkan semua pengikut-pengikut antikristus dan akhirnya mendirikan suatu kerajaan yang namanya Millennium Kingdom atau kerajaan 1000 tahun. Sehingga mereka berpandangan bahwa kedatangan Kristus yang kedua adalah di awal milenium atau premil atau premilenialisme. Pandangan yang ketiga, ada yang berpandangan dengan apa yang namanya post-milenialisme, akhir 1000 tahun. Jadi Kristus datang itu pada akhir masa 1000 tahun. Saya secara pribadi lebih mendukung pandangan premilenialisme, bahwa Kristus datang itu di awal milenium karena dia akan mendirikan suatu kerajaan damai di bumi yang pusat pemerintahannya ada di Yerusalem. Itu tiga pandangan dalam hubungan dengan Millennium Kingdom ataupun dalam hubungan dengan kedatangan Kristus yang kedua kali. Ada beberapa tujuan dari Millennium Kingdom. Yang pertama, untuk membalas perbuatan orang-orang kudus Allah. Kalau kita baca di Mazmur 58 ayat 12, Amsal 11 ayat 18, Yesaya 40 ayat 10, itu bicara mengenai upah pahala yang Tuhan berikan bagi orang-orang benar, bagi orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus, untuk memerintah dalam suatu kerajaan 1000 tahun atau Millennium Kingdom. Tujuan yang kedua dari kerajaan 1000 tahun itu ada dalam doa Bapa kami, yang salah satu kalimatnya berkata, "Datanglah kerajaanmu." Banyak orang beranggapan bahwa datanglah kerajaanmu ini hubungan dengan Millennium Kingdom, kerajaan 1000 tahun, di mana Yesus Kristus datang memerintah di atas muka bumi ini. Tujuan yang ketiga dari Millennium Kingdom adalah untuk menebus ciptaan. Kita tahu dalam Kejadian pasal 3 Allah mengutuk alam karena dosa Adam.
Nah, Millennium Kingdom itu ingin mengembalikan alam sebelum manusia itu dikutuk, sebelum manusia jatuh dalam dosa, atau sederhananya mengembalikan situasi yang ada di Taman Eden dalam Kejadian pasal 1 sampai pasal 2 sebelum manusia jatuh dalam dosa. Itu tujuan yang ketiga dari Millennium Kingdom, yaitu untuk menebus ciptaan. Yang keempat, tujuan yang keempat adalah untuk memenuhi 3 perjanjian penting dalam perjanjian lama. Kalau kita menyelidiki time schedule ilahi tentang akhir zaman, maka sesuatu yang sangat penting untuk kita memperhatikan akan perjanjian-perjanjian Allah. Nah, ada 3 perjanjian Allah yang penting dalam hubungan dengan Millennium Kingdom. Yang pertama itu janji Allah kepada Abraham, bahwa benihnya yaitu Israel akan menjadi suatu bangsa yang besar, bahwa benihnya Israel suatu kelak akan memiliki Palestina selamanya. Kejadian 12 ayat 7. Itu perjanjian Allah. Nah, semuanya itu akan terwujud dalam Millennium Kingdom. Yang kedua, perjanjian dalam hubungan dengan Daud. Dalam 2 Tawarik 13 ayat 5, 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 16. Di situ ada 3 hal yang pokok dalam perjanjian Allah kepada Daud. Yang pertama, bahwa dari Daud akan muncul suatu takhta kekal. Yang kedua, bahwa dari Daud akan muncul suatu kerajaan kekal. Dan yang ketiga, bahwa dari Daud akan muncul seorang raja kekal. Nah, itu semua akan tergenapi dalam Millennium Kingdom atau kerajaan 1000 tahun. Perjanjian yang ketiga adalah namanya perjanjian baru, Yeremia 31 ayat 31 sampai 34, Yesaya 42 ayat 6. Di situ ada 3 janji bahwa Ia akan mengampuni kesalahan mereka dan melupakan dosa mereka, bahwa Ia akan memberi mereka hati yang baru, bahwa Ia akan memakai Israel untuk menjangkau dan mengajar bangsa-bangsa lain. Itu semua akan terwujud dalam Millennium Kingdom. Dan tujuan yang kelima dari Millennium Kingdom atau kerajaan 1000 tahun adalah untuk menggenapi pokok utama dari nubuatan dalam Alkitab. Ada banyak pokok-pokok utama dalam hubungan dengan nubuat Alkitab, dan itu semua akan tergenapi dalam Millennium Kingdom atau dalam kerajaan 1000 tahun. Itu 5 tujuan dari Millennium Kingdom itu atau kerajaan 1000 tahun. Ada beberapa sifat dalam kerajaan 1000 tahun. Yang pertama, damai sejahtera. Karena raja yang memerintah adalah Raja Shalom, Raja Damai, maka sifat dari kerajaan Millennium Kingdom itu penuh dengan damai sejahtera. Yang kedua, kerajaan yang penuh dengan sukacita. Karena damai sejahtera pasti ada sukacita. Juga sifat yang ketiga ada kekudusan, juga kemuliaan dan keadilan. Itu sungguh-sungguh dinyatakan dalam Millennium Kingdom atau kerajaan 1000 tahun. Yang berikut bicara soal siapa warga negara dalam kerajaan 1000 tahun. Kita tahu bahwa pada waktu Kristus datang mendirikan kerajaan 1000 tahun, di bumi terjadi apa yang namanya masa tribulation atau masa sengsara. Selama lebih kurang 7 tahun itu yang dibagi menjadi 2, 3,5 tahun pertama dan 3,5 tahun kedua. Sehingga pada waktu dia mendirikan kerajaan 1000 tahun, maka semua pengikut antikristus itu dibantai semua di situ. Dan hanya orang yang percaya kepada Kristuslah di masa tribulasi itu, merekalah yang akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Dan termasuk gereja yang sudah diangkat di awal dari masa tribulasi itu juga akan turun dan ada di dalam
masa itu atau masa kerajaan 1000 tahun. Sehingga boleh dikatakan bahwa siapa penghuni, siapa rakyat dari kerajaan 1000 tahun atau siapa warga negaranya adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus yang kita sebut sebagai gereja, dan juga orang-orang yang percaya kepada Kristus pada masa tribulation atau masa tribulasi itu. Hal yang berikut, siapa raja dalam kerajaan 1000 tahun itu? Jelas sekali yang menjadi raja dalam kerajaan 1000 tahun adalah Yesus Kristus. Kalau kita lihat dalam Yeremia 30 ayat 9, mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka, dan kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Itu semua berhubungan dengan kerajaan 1000 tahun. Lalu ada juga tempatnya, pusat kerajaan 1000 tahun. Kalau kita melihat ada di Palestina dan juga ada di kota Yerusalem yang menjadi pusat pemerintahan dari kerajaan 1000 tahun itu atau Millennium Kingdom. Itu hal-hal yang berhubungan dengan Millennium Kingdom atau kerajaan 1000 tahun yang perlu kita pahami itu secara baik. Menjadi tugas mahasiswa adalah, yang pertama adalah, mengapa itu disebut kerajaan 1000 tahun? Atau kenapa itu disebut Millennium Kingdom? Dan yang kedua, apa pentingnya Millennium Kingdom itu bagi kita sebagai orang percaya? Ini menjadi tugas mahasiswa yang harus dikerjakan dan dikumpul paling lambat besok pada jam 12 siang. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.